Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulai ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama menunaikan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama, fariidatun adalah merupakan kewajiban bagi siapa? Ala kulli muslim, bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Wah, insyaallah duduknya kita di tempat yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, adalah diantaranya dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan kepada kita. Karena banyak keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang-orang yang berilmu disandingkan dengan keimanan. Disandingkan dengan keimanan. Maka para ulama menjelaskan, jika sesuatu disandingkan, disejajarkan dengan sesuatu yang istimewa, maka sungguh yang diharapkan, yang disandingkan tersebut adalah sesuatu yang istimewa pula. Saya gambarkan jika Bapak sekalian ketika menghadiri undangan akad nikah misalkan, maka Bapak dijadwalkan, Bapak akan duduk di samping Pak Lurah. Bagaimana perasaan Bapak? Merasa terhormat,
Kecuali bapak disampaikan nanti bapak duduknya di sebelah sana, ngampar. Kalau yang ini VIP, VIP buat orang-orang ini, tentu bapak akan tersinggung. Dengan bapak di situ ketua RW, itu ya pak. Maka sesuatu jika disandingkan dengan sesuatu yang agung, maka tentu sesuatu tersebut adalah sesuatu yang istimewa. Allah menyandingkan, ya, birrul walidain wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menyandingkan dalam ayat yang mulai ini birrul walidain disandingkan dengan masalah tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menyembah Allah saja, dan Allah sandingkan perintah itu dengan perintah wabil walidaini ihsana. Artinya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, merupakan perkara yang agung, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan sesuatu yang agung, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disampaikan dalam hadis-hadis yang lain, ya, tentang keutamaan ilmu. Di antaranya adalah keutamaan menghadiri majelis ilmu. Dalam hadis yang sering kita baca, sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengadakan perjalanan, ya, perjalanan ini tentu bisa memberatkan, bisa karena jaraknya jauh, bisa karena kondisi hujan. Nah, seperti yang kita alami ini. Maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan bersusah payahnya kita untuk menghadiri majelis ilmu, bahkan mungkin sebelumnya kita pun menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu salat subuh dengan berjamaah. Maka kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan kesusah payahannya dia, baik karena jauhnya jarak, kemudian juga karena kondisi cuaca mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan melalui lisan Nabi SAW, sahalallahu lahu bihi, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya, ya, dengannya, dengan kesusah payahnya tersebut, tariqan ilal jannah, yakni memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan istimewa sekali, keistimewaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Baik, Bapak sekalian rahimakumullah, kita ingin lanjutkan pembahasan yang sudah kita pembahasan yang sudah kita mulai di pertemuan sebelumnya, yakni masih membahas mengenai bab ketujuh, minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi.
Yang termasuk kesyirikan memakai gelang, benang, wa nahwihima atau sejenis keduanya, dengan tujuan li raf'il bala au daf'i, dengan tujuan untuk menghilangkan atau memenangkan bencana. Dan ini termasuk kesyirikan. Wa nahwihima, dan sejenisnya. Yang dimaksud jenisnya ini semua jenis. Karena mungkin ketika disampaikan memakai gelang, saya tidak memakai gelang. Memakai benang pun tidak. Namun bisa diambil dari jenis-jenis lain. Ya. Seperti mungkin kalau sekarang musim hujan, ada pawang hujan. Ketika seseorang sudah mengagendakan hajatan di bulan ini, maka mengundang pawang hujan. Ya, ditusuklah bawang, cabai, wortel. Betul ya Pak? Kemudian diletakkan di depan rumah, pojok kanan kiri, di atas rumah, dan seterusnya. Ya, ini termasuk. Ini termasuk. Atau mungkin bentuknya adalah raja-raja. Bentuknya adalah raja. Bentuknya barang-barang yang lain. Bisa bentuknya batu, bisa bentuknya kain, atau bentuk-bentuk yang lain. Jika diniatkan untuk menghilangkan atau bahkan menangkal bencana, ketahuilah ini merupakan kesyirikan. Walaupun mungkin mereka tetap menyangkal, mereka tetap tidak mau, tidak terima, tidak menerima bahwa hal yang dilakukan tersebut adalah kesyirikan. Ya, mereka sering berdalil dengan kalimat yang singkat, yaitu ikhtiyar. Iya, iya. Namun ketika hal tersebut tidak mempan, anehnya mereka masih mengelak. Masih mengelak. Oleh karena itu, pada jamaah sekalian rahimakumullah, hendaklah berhati-hati dengan apa yang sudah kita jelaskan ini. Telah disampaikan bahwa banyak dalil yang melarang untuk tidak menggunakan gelang, benang dan sejenisnya dijadikan sebagai penangkal, karena ini merupakan kesyirikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Katakan hai Muhammad, ya. Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. Apa yang dikatakan? Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku,
apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mu'min mutawakkilun." Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepada Allah lah orang-orang berserah diri dia untuk bertawakal. Kemudian juga dari Imran, hadis dari Imran bin Husain, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Qala minal wahidah. Faqala insiha fa innaha la taziduka illa wahna. Ketika Nabi SAW bertanya kepada seseorang laki-laki yang memakai gelang dari kuningan, maka ditanya, "Apa ini?" Maka kata laki-laki ini gelang untuk menolak bala. Maka sekaligus Nabi SAW memerintahkan inzi'ha, lepaskan. Lepaskan agar tidak dipakai lagi, dibuang. Fa innaha la taziduka illa wahana, karena sesungguhnya gelang tersebut yang tadi diniatkan untuk menghilangkan dan menahan wahn, kemadaratan, itu kata Nabi tidaklah akan menambah kecuali kelemahan. Pasti yang terjadi ada kelemahan, ketergantungan kepada benda tersebut. Ketergantungan, jadi lemah iman kita. Bahkan disebutkan di hadis yang lain kemarin kita sampaikan, bahwa orang yang memakai wadah itu ya sejenis jimat, fala wada Allahu lah, Allah tidak akan memberikan ketenangan baginya. Dan itu jelas, karena mereka sering kadang menisbatkan semua kejadian yang dia alami dengan benda yang dia miliki tersebut. Istrinya sakit, anaknya sakit, dirinya sakit, atau mungkin prediksi keuntungan dalam bisnis, misalkan bulan ini sudah diprediksi sekitar sekian miliar, dengan izin Allah tidak tercapai. Yang dituju yang pertama mana? Benda tersebut kayaknya kurang dirawat, kurang disepuh, disepuh ya, dikasih minyak wangi, dimandikan dengan 7 rupa bunga. Hatinya selalu lemah, hatinya tidak ada ketenangan, dan itu yang terjadi. Maka ketika Nabi SAW melihatnya, laki-laki ini memakai gelang, dan sebenarnya pembahasan sendiri bagaimana hukum laki-laki memakai gelang. Namun ternyata yang di sini yang dibahas bukan masalah gelangnya, tapi masalah keyakinan orang itu. Karena ketika ditanya, "Mahadhi, apa ini?" Kata si laki-laki ini gelang untuk menangkal bara bahaya. Lah ini yang menjadi fokus Nabi SAW, sehingga memerintahkan inzikha, lepaskan. Bukan karena memakai gelangnya, wallah alam. Nanti kita akan ada pembahasan sendiri mungkin. Terlebih saya membawakan nanti insya Allah secara tersendiri bagaimana para ulama menjelaskan tentang memakai gelang
magnet yang saya singgung. Lalu Nabi SAW melanjutkan ya penjelasannya. Jadi inilah yang menjadi metode Nabi SAW ketika melarang sesuatu, maka dijelaskan sebab pelarangannya. Bahkan mungkin sebab ketika hal itu tidak dihiraukan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika maflahta. Nah, ini lebih detail lagi ketika menjelaskan, jika engkau meninggal sedangkan benda tersebut masih engkau pakai, kata Nabi, maflahta, engkau tidak akan mendapatkan keuntungan selama-lamanya. Engkau, bahasa baliknya, mafhum mukhalafahnya, engkau akan rugi selama-lamanya. Insya Allah, engkau akan rugi selama-lamanya. Kemudian dari hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, itu adalah Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Nah, ini sebab di antara keinginan kita keinginan seorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin dia masih menyimpan jimat. Ya. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Atau wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah itu barang-barang yang dari laut, bentuknya seperti kerang. Yang mungkin di sini sejenisnya ya Pak ya, seperti kerang. Dan itu diyakini oleh orang-orang jahiliyah dulu bisa menangkal mara bahaya. Maka orang yang menggantungkan wadah itu tidak akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain mengenai hal ini. Jadi banyak dalil yang menunjukkan bahwa haramnya menggunakan jimat. Kita lanjutkan Bapak sekalian. Bagaimana aturan atau sebelumnya syirik memakai gelang dan sejenisnya itu terbagi menjadi dua. Pelakunya bisa terjatuh dalam syirik asghar, tapi juga bisa terjatuh dalam syirik akbar. Bagaimana kriteria seseorang terjatuh dalam syirik asghar? Ya, jika seseorang yang memakai jimat itu sekedar atau sebatas meyakini bahwa gelang ini misalkan atau jam ini misalkan itu adalah sebab untuk menghilangkan madarat. Ya, sekali lagi, pelakunya bisa terjerumus dalam syirik asghar. Syirik asghar itu syirik yang
kecil jika si pelakunya ini ketika memakai jima sebatas meyakini bahwa barang tersebut adalah sebab untuk menolak bala atau madarat. Dan ini yang kebanyakan. Syirik asghar, syirik kecil. Namun bukan berarti syirik kecil adalah merupakan perbuatan yang ringan. Karena sesungguhnya semua perbuatan syirik adalah merupakan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika, yang kedua Pak, si pelakunya atau si pemiliknya ini meyakini bahwa gelang itulah yang memiliki kekuatan gaib, yang memiliki kemampuan untuk menolak dan menahan madarat, maka ini syirik akbar. Maka ini syirik akbar. Ya, paham Pak? Dan yang terbanyak adalah yang nomor pertama. Ketika ditanya, tadi mereka bilang ikhtiar. Ketika ditanya mereka sampaikan ini adalah ikhtiar. Mereka tidak sampai meyakini bahwa gelang ini adalah yang memiliki, yang bisa merubah atau bisa menangkal bara bahaya. Bukan. Mereka hanya meyakini bahwa ini adalah wasilah saja, ini adalah sebab saja. Dengan saya memakai ini, maka mara bahaya akan jauh dari saya. Namun tidak menutup kemungkinan. Karena mungkin saking, misalkan Bapak beli gelang di Saudi misalkan, ada yang jual di sana. Memang banyak Pak ya, gelang-gelang yang seperti emas-emasan itu Pak. Warnanya kuning, emas mengkilap. Awalnya mungkin Bapak meyakini adalah sebab saja. Selama saya waktu pulang haji misalkan atau pulang umroh saya beli ini, udah 5 tahun ini saya pakai gelang ini, itu tidak pernah sakit yang parah misal. Awalnya hanya meyakini bahwa ini adalah sebab saja, sebab dihilangkannya sakit parah. Namun karena sudah 5 tahun dan itu dirasa merupakan cukup lama, maka bisa juga syaitan yuwaswis, menggoda, yang pada akhirnya meyakini bahwa gelang inilah yang telah menolak dan menahan madarat dari kita. Makalah berubah menjadi syirkul akbar. Dan telah dijelaskan kemarin para jamaah sekalian, bagaimana kaidah Islam ketika mengambil sebab. Kalau kita lihat tadi sampaikan bahwa mereka hanya mengambil sebab saja, bahwa ini gelang, cincin ini atau apa saja itu hanya sebab untuk menghilangkan. Jadi bukan itunya yang menghilangkan, tapi saya dengan memakai gelang ini akan dihilangkan dari madarat. Maka bagaimana aturan Islam ketika mengambil sebab? Benar kemarin sudah dijelaskan.
Maka keberhasilan untuk mencapai apa yang diharapkan itu pasti semua disebabkan atau tergantung dari sebab. Begitu Pak ya. Ini hukum asalnya. Keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan itu biasanya atau bahkan semua itu tergantung dari sebab. Ini kaidahnya nih, saya jelaskan secara rinci insyaallah. Seseorang akan bisa meraih apa yang diinginkannya, apa yang ingin dicapainya, apa yang dimaunya, jika dia menggunakan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada tujuannya tersebut. Bisa mengantarkan kepada tujuannya tersebut dengan sebab-sebab tentu. Insya Allah itu merupakan tanda keberhasilan. Kita akan sebutkan contoh-contohnya di bawah nanti. Maka jika sebaliknya seseorang tidak menggunakan sebab tersebut dan dia tahu sebab ini adalah sebab untuk meraih apa yang Bapak mau, kemudian Bapak tidak melaksanakannya, maka tentu akan sulit. Bahkan tidak mungkin ia mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Nah, ketahuilah Bapak sekalian, dengan takdir Allah, setiap kejadian telah ditetapkan sebabnya. Ya. Jadi takdir Allah, sesuai dengan takdir Allah, setiap kejadian, setiap peristiwa itu pasti sudah ditentukan sebabnya. Sudah ditentukan, tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Baik kita ketahui maupun tidak. Saya contohkan. Jika kita sakit, Pak. Jika kita sakit, kita ingin sembuh. Apa enggak? Biarin lah Ustaz. Saya mah sakit begini terus, enggak apa-apa. Jarang orang seperti ini ya Pak ya. Yes. Sakit batuk saja, bukan batuk saja, batuk juga sangat mengganggu ya Pak. Tidak khusyuk, Bapak tidak bisa bekerja, ibadah juga terganggu. Maka tentu orang yang sakit secara fitrah ingin sembuh, ingin sehat. Allah takdirkan sebabnya adalah dengan apa? Berobat. Dengan Allah takdirkan sebab untuk sembuh adalah dengan berobat. Orang yang tidak tahu ingin tahu. Orang yang tidak tahu ingin tahu. Allah mentakdirkan sebab agar dia tahu harus belajar. Dan seterusnya. Artinya sebab-sebab yang telah ditakdirkan oleh Allah itu adalah sesuai. Maka jika ada orang mengambil sebab ingin meraih yang dia cita-citakan, namun sebabnya itu tidak ada hubungan dengan itu, kira-kira bagaimana? Bapak pengen putra-putrinya lulus sarjana misalkan. Terus Bapak bilang, udah kamu 3 bulan jangan pulang di gunung sana. Gitu Pak. Kira-kira turun gunung jadi sarjana? Ya dia mengambil sebab, memang dia mengambil sebab, namun sebabnya tidak ada hubungan. Ya. Bahkan mungkin kalau dalam masalah syariat, masalah agama ini,
sebabnya itu melanggar. Nah, melanggarnya ini memang bertingkat-tingkat. Bisa hanya makruh, bahkan haram, sampai dengan tingkat yang paling tinggi adalah kesyirikan. Jadi mengambil sebabnya tidak betul kita maksudnya. Makanya tadi yang disebut, ada yang mengatakan ikhtiar itu ada dua. Ada ikhtiar yang dibenarkan oleh syariat, ada ikhtiar yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka kriteria rinciannya seperti ini Bapak sekalian. Kita sudah jelaskan sebenarnya. Disebutkan di sini kriteria adalah kriteria lahir dan kriteria batin. Kriteria lahir, yakni yang dimaksud dengan kriteria lahir adalah kriteria yang terkait dengan sebab yang digunakan. Kriteria lahir itu maksudnya adalah kriteria yang terkait dengan sebab yang digunakan. Sebab yang digunakan secara lahir, secara ilmiah maksudnya mungkin nyambung tidak secara zahir. Kemudian yang kedua kriteria secara batin, yaitu berhubungan dengan keyakinan orang yang menggunakan sebab tersebut. Keyakinan orang yang menggunakan sebab tersebut. Kalau kita lihat contohnya, sebelumnya, suatu sebab bisa dianggap telah memenuhi kriteria. Suatu sebab itu bisa boleh digunakan atau sesuai dengan kriteria lahir atau secara syariat maksudnya jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama kita buktikan secara ilmiah. Yang kedua, kemarin kita sampaikan secara dalil. Yang pertama sebab secara ilmiah, atau kalau kita bahas secara akal, masuk akal. Artinya sebab tersebut merupakan bagian dari hasil pengalaman atau penelitian ilmiah, uji coba misalkan, yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebab munculnya sesuatu tersebut. Ya, coba kita contohkan Pak. Makan itu sebab apa? Kenyang. Ya, makan itu adalah sebab dari kenyang. Kenapa Bapak kenyang? Bapak nggak usah nanya sebenarnya, karena makan. Kemudian sebab untuk mendapatkan ilmu dengan cara apa? Belajar. Mendapatkan penghasilan, sebabnya dengan bekerja. Dan seterusnya, bisa masuk akal ya. Kalau sebab penelitian banyak juga. Contoh, lampu bisa menyala sebab apa? Listrik.
Iya Pak ya? Ada listriknya, ada tegangannya. Ketika panas dan kemudian nyeri, bisa sembuh. Sebabnya karena apa biasanya? Ini penuh penelitian. Para setamol, obat, itu kan diteliti. Orang yang sakit ini obatnya, orang yang sakit panas ini obatnya, nyeri ini obatnya. Itu secara penelitian. Ya, yang sebab ini disebut dengan, bisa dinamakan dengan sebab kauni. Ya, sebab ini disebut dengan sebab kauni. Ini yang secara empiris atau empirik dari penelitian. Yang kedua, ada dalil. Artinya begini Bapak sekalian, Allah menetapkan sebab tersebut melalui wahyu yang disampaikan kepada siapa? Nabi SAW. Atau kita namakan dengan sebab syar'i. Sebab syar'i. Karena sebab ini harus sesuai dengan dalil, nggak boleh tidak boleh tidak. Baik Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Nah ini catatan, meskipun sebab tersebut secara dalil ini Pak tidak masuk dalam lingkup penelitian ilmiah. Maksudnya gini, ini ada dalilnya, tapi nggak pernah dicek, diteliti nggak pernah. Jadi walaupun sebab tersebut tidak masuk dalam lingkup penelitian ilmiah, tetap harus diterima karena ini dalil. Walaupun sebenarnya para dokter pun sudah mulai, sebagaimana kemarin saya sampaikan, di antaranya hadis lalat. Hadis lalat. Jadi ketika dalam hadis 5 makna kandungannya, ada sebuah hadis yang menyatakan jika ada lalat terjatuh di makanan atau di minuman kalian, apa perintah Nabi? Celupkan. Dicelupkan. Kalau kita biasanya aduh ada lalat, diambil, buang. Tapi kata Nabi justru dicelupkan. Kenapa? Karena barangkali sayap yang dicelupkan itu adalah isinya racun. Nah, sayap yang satu lagi adalah penawarnya. Kemudian mungkin para dokter dan para ahli ilmiah meneliti, coba. Nah, tapi walaupun tidak diteliti, tetap harus diterima karena ini ada dalil. Contoh, ruqyah, membacakan Al-Quran kepada orang yang sakit, merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan apa? Kesembuhan. Coba Pak cek, apalagi sakitnya. Ini sebenarnya banyak kesalahan persepsi. Ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan, bukan demikian Pak? Sedangkan tidak, ruqyah itu untuk semua penyakit. Semua penyakit itu, iya penyakit apa saja. Nih misalkan Bapak di sini kolesterol ya Pak, minta anak Bapak suruh ruqyah, gak ada hubungannya. Nah kan Pak ya, cara masuk akal tidak kan? Secara ilmiah tidak dibuktikan. Gimana hubungannya baca Al-Quran dengan sakit kolesterol yang sakit begini? Ya kalau kolesterol ya makan apa? Nanas. Bener ya Pak? Makan nanas bonggolnya yang di dalamnya itu justru. Saya juga dapat Pak, karena saya pernah Ramadan, pernah kolesterol. Di sini nggak bisa nengok. Suruh banyak minum karena Ramadan. Bekam
walaupun khilaf juga, yang pada akhirnya saya bekam juga. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang tidak. Selama kuat tidak apa-apa. Maka pakai nanas. Secara ilmiah pakai nanas bisa, tapi kalau di ruqyah kan nggak ada hubungannya dalam bayangan kita. Namun dalil menunjukkan la ruqyata illa min ainin aw hamatin. Ruqyah itu mujarab jika dibacakan pada orang yang penyakit ain. Penyakit ain itu kalau bapak bilang kesambet ya. Dan sakit karena digigit, hamatin itu digigit binatang berbisa. Tuh Pak, coba ketika ada orang tersengat tawon aja deh, yang dicari apa? Ini lagi nangis masa bacain Quran Ustaz, nggak nyambung gitu ya. Tapi justru ini Nabi yang selalu mengatakan tersengat itu dengan menghirup ya. Ini dalil. Kemudian sedekah merupakan sebab kesembuhan. Yakin nggak Pak? Apa hubungannya Ustaz? Lagi sakit, bukannya memerlukan uang, begitu ya Pak? Ini disuruh sedekah. Atau pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas, bolehkah bersedekah dengan niat untuk cepat nikah? Pernah ditanya kepada beliau, boleh tidak? Dengan niat itu sedekah untuk kesembuhan. Dan ini ada dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Beliau SAW bersabda, obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah. Jadi benar Pak. Jadi misalkan ada keluarga kita yang sedang sakit, sudah ke rumah sakit itu nggak sembuh-sembuh, coba Pak, keluarkan dari harta kita yang paling halal, sedekahkan. Bismillah ya Allah, dengan niat mudah-mudahan istri saya sehat ya Allah, atau dengan niat untuk dimudahkan urusannya. Tapi hanya dengan sedekah aja. Sedekahnya bukan, tapi murni ya sedekah ya, bukan sedekah yang dibuat-buat. Emang ada yang dibuat-buat? Ada Pak. Bapak pernah lihat yang dulu ada selembaran disebar, Bapak transfer ke rekening 4 ini, kemudian Bapak tempel rekening Bapak, fotokopi banyak, dibagi, nanti di situ Bapak ada tulisan juga, Bapak ditransfer juga. Oh, seperti itu. Dan itu seperti sengaja. Nanti Bapak cek dalam waktu 1 bulan rekening Bapak 350 juta. Nah, yang rugi yang terakhir. Yang rugi yang terakhir ketika sudah dia transfer, rekening dia dicantumkan, dia sebar, ternyata orang-orang pada sadar, oh ini memang udah bener. Dia yang terakhir bilang, ini mah bohong nih. Dan itu ada pernah ya Pak? Pernah lihat ya Pak? Saya pernah. Dulu. Tapi dalilnya benar sebenarnya. Dengan bersedekah itu memang Allah tambahkan rezeki, tapi bukan caranya seperti itu. Udah Allah yang ngatur. Jangan kita buru-buru pingin dapat banyak. Akhirnya menyiapkan sedekah itu untuk bisnis. Hati-hati. Kemudian juga, udah jam 6 Pak, Masya Allah ya. Pandangan mata tajam, pandangan mata orang lain, pandangan tajam kepada orang lain, dikarenakan takjub. Takjub itu artinya apa? Ya, kagum. Dan pandangan karena dengki. Jadi ada 2 Pak. Jadi misalkan Bapak melihat sesuatu
kagum gitu kan. Tapi orang lain dilihat ya kan mungkin karena apa ya, karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena macam-macam, karena imutnya anak kecil. Tapi juga karena dengki, kan udah dikenal, sok gitu ya. Kalau kondangan kan ini bilangnya ya, pandangannya dengki. Dua pandangan ini, takjub dan dengki, itu bisa menyebabkan orang lain ternyata kena penyakit ain. Kan gak ada hubungannya Bapak ya, di pandangan dengan dia jadi sakit. Tapi ada dalilnya, kejadian ini disebut dengan penyakit ain yang sakit tadi. Orang Jawa menyebutkan sawanan. Sawanan. Apa tuh sawanan? Ya kena sawan. Kena sawan. Apa dalilnya? Dalam hadis Imam Bukhari, al-ainu haqq. Penyakit ain itu benar adanya. Nah, ini Nabi mengatakan. Maka maaf ketika ada misalkan kita, anggota keluarga kita, anak kita biasanya sakit misalkan, kenapa ya sakit kok tiba-tiba dadakan? Bisa juga karena penyakit ain, karena pandangan satu takjub, dua karena dengki. Karena dengki. Ya biasanya kalau dengki ya karena nggak suka. Ya, apalagi yang teman-teman yang sering upload foto, bisa tidak? Bisa, para ulama mengatakan ain bisa diakibatkan karena foto. Rasanya anak saya nggak kenapa-napa. Oh, ternyata bapak ngupload foto di Facebook, anak-anak bapak difotoin di Facebook sana. Ada yang nggak suka, kenapa? Ya, abong, anaknya banyak. Tuh kan, ternyata tetangga bapak sendiri. Ternyata tetangga bapak belum memiliki putra. Lahiran upload Facebook, bahaya. Makanya sering ngomong saya sama teman-teman, Mas, hati-hati, kasihan anak bapak nanti. Kenapa Ustaz? Itu bisa kena penyakit ain. Bagi teman-teman mungkin yang sudah mengharapkan omongan, belum terus teman-temannya sering upload foto itu, dia nggak suka, dengki. Bener-benernya orang. Bisa juga anaknya nangis malaman tidak berhenti-berhenti, sok digigit semut enggak. Ini enggak, nyamuk enggak, bisa juga. Bahkan bisa mengakibatkan lumpuh. Nah, ini Pak nih, bisa mengakibatkan lumpuh. Obat ain, penyakit ain apa? Ada dua. Yang pertama, dia ya, yang sakit ini dimandikan dengan bekas air wudhu orang yang mengaini. Kan saya mau tanya, Bapak tahu nggak yang mengaini siapa? Kan nggak tahu siapa yang dengki, siapa yang takjub. Makanya memang ketika ada orang yang memuji anak Bapak, cantik banget, Bapak langsung bilang, Masya Allah. Karena penyakit ain itu memuji tanpa diiringi dengan memuji Allah. Langsung, pinter banget sih anak Bapak. Bapak langsung bilang, Subhanallah, Masya Allah. Puji Allah dulu, jangan puji anak. Cepat, karena kalau didiemin bisa saja. Kan banyak orang memuji. Ini putri Bapak, udah gede ya, cantik banget, Masya Allah. Nah yang kedua, kalau tidak ketemu orangnya, maka dulu pada ada. Dan ini ain bukan hanya orang Pak, hewan ternak Bapak juga bisa. Karena dulu pernah ada hewan ternaknya pada lumpuh. Diajukan kepada Nabi SAW dan mengatakan, siapa yang terakhir lewat sini? Oh si Fulan, datengin. Kenapa? Ternyata dia memuji, gemuk-gemuk banget nih. Apa namanya? Hewan ternaknya. Akhirnya dia disuruh wudhu dan kemudian air wudhunya ditadai, kemudian buat mandi dan kemudian sembuh. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa karena nggak tahu siapa mengaini, yang kedua ruqyah. Ruqyah.
Sebentar ya Pak ya, ini selesai nanti. Masih hujan Pak. Terakhir sekali, semua fenomena di atas merupakan sebab yang disyariatkan atau berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, meskipun secara nalar itu tidak masuk akal. Ya, secara nalar tidak masuk akal. Maka paling terakhir, ketika Bapak ingin menggunakan sebab, maka lihat dua sebab ini nyangkut nggak di salah satu. Maksudnya gini Pak, Bapak misalkan sakit pinggang, ya kata orang, bukan kata dokter nih, orang ini juga kata dokter, katanya kalau sakit pinggang banyak minum air putih Pak. Nah, ini boleh nggak pakai air putih? Bapak lihat dua ini, salah satunya ada nggak? Secara dalil cari, minum banyak air putih pinggang nggak sakit, ya nggak ada ketemu begitu. Tapi mungkin secara penelitian bahwa air putih itu bisa ya mengurangi ini, dan itu katanya iya, dan bukan katanya, memang secara penelitian iya. Kan ada yang bilang, kok sakit pinggang, biasanya langsung dicelutuk, kurang minum ya, begitu ya Pak. Nah itu boleh. Namun jika secara ilmiah nggak ada, nggak ada, secara ilmiah nggak ada, lihat dalilnya. Yang tadi ruqyah orang sakit jantung dibacain Al-Quran, kan secara ilmiah nggak nyambung tuh Pak. Tapi dalilnya boleh nggak ruqyah itu untuk mengobati? Ternyata ada, maka Bapak laksanakan. Jadi dua ini yang Bapak pegang. Kalau Bapak untuk menghentikan hujan dengan bawang ditusuk, ya, ditancap di depan. Coba lihat di dua. Secara ilmiah ada nggak? Baunya bisa baunya bisa menahan. Secara ilmiah mana? Bau bawang bisa menahan. Secara dalil, maaf, tidak ada juga. Maka ini tidak boleh. Bisa juga terjerumus dalam kesyirikan. Itu Pak. Tempel kolor hijau apa namanya Pak? Itu di depan pintu biasanya. Tempel itu, buat apa? Dua ini Bapak lihat. Ya. Paling itu Bapak Ibu sekalian, dua ini menjadi akhir dari pembahasan kita. Kita mengambil sebab dibolehkan atau tidaknya dilihat dari dua, secara ilmiah atau secara dalil. Kalau memang salah satu di antaranya ada, wah insya Allah itu boleh. Ya, dari sini Bapak sekalian, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kita semua, terutama ini adalah masalah yang fundamental, masalah yang penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.